Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Bandung, pada Kamis, 28 Agustus 2025. Demonstrasi ini dilakukan sebagai wujud protes atas kondisi upah dan kesejahteraan buruh yang dianggap belum memadai. Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional, SPN, Jawa Barat, Dadan Sudiana, menyatakan bahwa dalam aksi ini akan disuarakan 6 tuntutan yang berkaitan dengan isu nasional, seperti penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, dan pembentukan Satgas PHK untuk mengawasi pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Aksi yang melibatkan sekitar 1.000 hingga 1.500 buruh tersebut berlangsung damai dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan TNI yang tersebar di lokasi strategis sekitar Gedung Sate. Polisi juga mewaspadai kemungkinan adanya penyusup dan kelompok anarko yang bisa memicu kerusuhan. Di tengah aksi tersebut, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, atau Kang Deddy, mendapat sorotan setelah buruh secara langsung menegurnya terkait perhatiannya terhadap isu buruh. Salah satu orator buruh mengkritik Kang Deddy yang dianggap lebih sibuk membuat konten di tempat-tempat seperti Pasar Beringharjo, Yogyakarta, ketimbang fokus mengurus upah buruh yang masih rendah di Jawa Barat. Orator itu menyampaikan bahwa buruh tidak membutuhkan gubernur yang sibuk dengan pembuatan konten, melainkan menginginkan perhatian serius terhadap kesejahteraan buruh, termasuk kenaikan upah dan kondisi kerja yang lebih baik. Ia menambahkan bahwa masalah guru di Jawa Barat yang kehidupannya juga masih sulit harus segera diperhatikan. Ucapan keras itu mengingatkan bahwa di balik kantor gubernur terdapat kantor-kantor yang dianggap menjalankan sistem kerja yang menyerupai kerja paksa atau perbudakan, dan para buruh meminta agar masalah tersebut menjadi prioritas. Kang Deddy sendiri belum memberikan tanggapan langsung atas semprotan tersebut, namun insiden ini menyoroti tekanan dan harapan besar yang dituntut oleh buruh kepada pemerintah daerah. Aparat keamanan pun terus menjaga situasi agar tetap kondusif selama demo berlangsung dengan menyiagakan ribuan personel gabungan dari Polda Jabar dan TNI untuk mengamankan seluruh area aksi. Demonstrasi di Gedung Sate menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian aksi buruh nasional yang juga berlangsung di Jakarta dan kota-kota industri lainnya di Indonesia. Kita nggak butuh bikin konten. Bagaimana bisa Gubernur Jawa Barat bikin konten di Pasar Beringharjo, Yogyakarta? Hari itu saya bukan hoax nih, saya sendiri ada di situ hari itu. Saya melihat rombongan Gubernur Jawa Barat mereview salah satu rumah makan di Yogyakarta. Urusannya apa? Buruh Jawa Barat upahnya masih rendah, ya itu saja mau diurusin. Buruh Jawa Barat kehidupannya masih susah, rumahnya masih kontrak, itu dulu aja diurusin. Lah saya juga orang Kota Bekasi, juga gubernurnya beliau. Janganlah, boleh konten-konten boleh, ya tapi urus juga buruhnya, upahnya urus juga, gitu loh. Kan ironis sekali, di depannya kantor gubernur, di belakangnya kantor perbudakan. Di belakangnya kantor gubernur, belakangnya kantor PT Pos, kantor yang menjalankan sistem kerja perbudakan. Mungkin karena Pak KDM jarang di kantor, mungkin di pasar-pasar, mungkin sampai ke Jogja. Tapi kan 2029 masih lama kalau untuk nyapres. Nanti dulu, ini buruh dulu diurusin. Nanti kalau udah 2028 keliling ke Indonesia, mungkin bolehlah untuk jadi wapres. Kan begitu kawan-kawan ya. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demo hari ini? Ya, aksi hari ini sebagaimana instruksi dari Presiden KSPI dan Partai Buruh, kita melakukan aksi di seluruh pemerintahan provinsi se-Indonesia. Hari ini kita tetap 6 isu yang kita angkat. Yang pertama, sebagaimana statement Presiden Prabowo, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Selanjutnya, tentu kenaikan upah minimum untuk kabupaten kota se-Jawa Barat adalah 8,5% sampai dengan 10,5%. Selanjutnya terkait dengan pajak ya, PTKP untuk pekerja buruh kita dinaikkan jadi 7,5 juta. Selanjutnya juga terkait Satgas PHK yang sampai dengan saat ini masih belum dibentuk oleh pemerintahan pusat. Tentu ini sangat penting karena gelombang PHK yang terus-terusan ini harus ada antisipasi di pemerintah tentunya. Selanjutnya terkait dengan undang-undang perampasan aset yang saat ini masih belum ada kejelasan, kita minta agar segera juga disahkan. Dan terakhir yang selanjutnya juga tentang undang-undang ketenagakerjaan baru, amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi
bahwa harus ada undang-undang ketenagakerjaan baru maksimal 2 tahun setelah keputusan, yang tanpa omnibus law tentunya. Dan yang terakhir tentunya kita terkait juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu, kita minta segera direvisi undang-undang pemilu disesuaikan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kang, melihat komitmen dari gubernur pemerintah daerah lah ya, terhadap keberpihakan ke buruh gimana sejauh ini? Sampai sejauh ini kita masih belum melihat konkret ya seperti apa dalam bentuk kebijakan ya. Karena kami jujur dan kemarin kita ketemu dengan Pak Gubernur Gabungan Serikat Buruh di Jawa Barat, masih belum ada kepastian seperti apa kenaikan upah yang menjadi kewenangan gubernur tentunya di Jawa Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.